Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Interaksi, kembali bersama saya Dairundati Putri di channel The Day Interaksi. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan bahasan tentang perkotaan dan perubahan sosial budaya. Perkotaan ialah secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang sangat potensial dari segi manapun, mulai dari sektor pekerjaan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sebagainya. Dan di dalam suatu perkotaan kita pasti mudah menemukan berbagai macam hal karena fasilitas di perkotaan itu lebih banyak bila dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di perdesaan. Selain itu, bangunan-bangunan yang ada di dalam kota akan terlihat lebih padat karena jumlah penduduk di kota lebih banyak. Tak hanya itu, bangunan yang ada di kota juga lebih sering vertikal sehingga kita bisa melihat gedung-gedung tinggi yang ada di kota. Bahkan, teknologi yang ada di kawasan perkotaan akan terlihat lebih modern sehingga mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kawasan perkotaan sering dijadikan sebagai pusat ekonomi dan juga sarana pemerintahan. Adapun karakteristik masyarakat kota, yang pertama ialah cenderung memiliki sifat individualisme. Maksud dari individualisme ini ialah lebih mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Karena orang-orang di perkotaan itu cenderung memiliki jadwal yang padat sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi orang lain. Yang kedua, multikulturalisme. Perkotaan seringkali menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Masyarakat perkotaan cenderung lebih multikultural dan beragam dalam hal latar belakang sosial, budaya, dan agama. Yang selanjutnya ada mobilitas tinggi, yaitu masyarakat perkotaan sering sekali menggunakan mobil pribadi untuk pergi kemana-mana sehingga tingkat mobilitas di perkotaan itu tinggi. Dan juga transportasi umum yang ada di perkotaan seperti infrastrukturnya itu lebih baik dan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu ada kepadatan penduduk yang tinggi karena banyak penduduk yang berimigrasi tinggal dan bekerja di sana. Tipologi masyarakat perkotaan. 1. Berdasarkan ukuran. Di kota besar memiliki populasi yang besar dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, biasanya menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan di kota sedang itu ukurannya populasi dan kepadatan penduduknya lebih rendah dibandingkan dengan kota besar, tetapi masih memiliki beragam aktivitas ekonomi dan juga infrastruktur yang lengkap. Sedangkan di kota kecil itu memiliki populasi yang lebih kecil dan biasanya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Aktivitas ekonominya lebih cenderung terbatas. Yang selanjutnya ialah berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi di kota besar, di kota industri itu didominasi oleh sektor industri dan biasanya memiliki banyak pabrik dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada di kota perdagangan, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan memiliki pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan sektor usaha jasa yang berkembang. Selanjutnya ada kota pariwisata, ialah bergantung pada sektor pariwisata dengan atraksi wisata alam atau budaya yang menarik bagi wisatawan. Selanjutnya berdasarkan perkembangan sejarah. Perkembangan sejarah, kota tua memiliki sejarah yang panjang dan seringkali memiliki situs bersejarah atau warisan budaya yang signifikan. Sedangkan kota baru, kota yang dibangun dengan tujuan tertentu, seperti kota perencanaan atau kota yang dikembangkan untuk mengatasi masalah kota lainnya. Selanjutnya, ada pun perubahan atau kemajuan masyarakat di perkotaan. Yang pertama ialah dari segi perubahan yang terjadi di masyarakat, meliputi perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan,
lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Sedangkan dari segi kemajuan ialah adanya infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan raya, transportasi umum yang lebih baik, penyediaan air bersih, sistem sanitasi yang lebih baik, dan pengembangan kawasan perkotaan yang lebih modern. Sedangkan dari segi ekonomi, itu ditandai dengan pertumbuhan sektor usaha, peningkatan investasi dan terciptanya lapangan kerja, pengembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata atau sektor lainnya dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi kota. Setelah tadi penjelasan mengenai serangkaian tentang bahasan perkotaan dan perubahan sosial budaya. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa memberikan wawasan dan juga menambah hasanah keilmuan sosiologi bagi segenap sobat interaksi sekalian. Terima kasih. Akhiru kalam wala muwafiq ila ahwa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.